Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Wahyu Nugroho dalam video tutorial membuat aplikasi Android ya, menggunakan framework Flutter. Pada video ini teman-teman bisa lihat ya, saya udah menjalankan aplikasinya. Untuk menjalankan aplikasinya, teman-teman pastikan XMPP-nya sudah dijalankan ya, MySQL dan Apache-nya ya, sudah bisa dijalankan. Lalu pastikan juga untuk IP config-nya sesuai dengan IP dari address internet teman-teman ya. Ini disesuaikan ya. Untuk mengeceknya caranya bagaimana? Kita menuju ke command line ya. Lalu ketikkan IP config. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan yang IPv4 address ya. Lalu masukkan di sini ya. Oke. Pada video sebelumnya kita sudah membuat namanya fitur search ini ya. Fitur search ini jika kita mencari data ya, yang mana datanya ada yang kita cari, itu muncul produknya. Tapi ketika kita cari datanya tidak ada, dia akan muncul sebuah Illustrator di sini ya, yang menandakan bahwa please find the product you want. Jadi kita diharuskan untuk mencari produk yang kita inginkan gitu. Lalu kembali dari search fitur, kita juga sudah membuat yang namanya halaman detail dari masing-masing produk ya. Nah, di sini setiap produknya sudah kita tambahkan detailnya, yang mana kita juga ambil dari halaman sebelumnya ya. Halaman ini kan sudah get produknya, lalu kita simpan ke dalam parameter di halaman detail produk ini. Jadi kita nggak perlu nge-get produk lagi menggunakan API karena di sini sudah kita get ya. Nah, selanjutnya di sini akan kita tambahkan di halaman detail ini adalah menambahkan data produk ini ke dalam keranjang. Jadi kita akan mengaktifkan tombol ini ya, add to cart. Jadi ketika kita klik di sini nanti akan muncul pada halaman keranjang ini. Oke, ini belum ada juga ya halaman keranjangnya. Baik, langsung aja kita akan buat untuk menambahkan sebuah produk ke dalam keranjang. Pertama kita akan membuat sebuah API yang mana nanti ketika tombol ini kita klik akan mengirimkan sebuah respon, metodenya itu post ya. Jadi teman-teman sekarang buka folder dari ini ya, apa namanya, yang folder API-nya, yang PHP yang udah kita buat di video-video sebelumnya. Di sini teman-teman bisa dibuka. Kita akan buat satu file baru ya. Namanya mungkin ini ya, add to cart ya. Sini. Nah, di sini seperti biasa tag dari PHP. If di sini seperti kita membuat API login ya pada video-video sebelumnya. Karena metodenya post, kita buat seperti ini dulu, request metodenya. Sama dengan post. Oke. Lalu di sini ada variabel-variabel ya, kita buat variabel-variabelnya. Responnya dulu. Lalu selanjutnya kita akan buat variabel ID user ya. ID user ini ketika kita menambahkan, kita juga akan membawa dari ID user yang login ya. ID usernya kita bawa. Jadi setiap user itu nanti produk yang ditambahkan ke dalam keranjang itu jadi beda-beda ya, karena kan setiap usernya ID-nya juga berbeda antara user satu dengan user lainnya. Kita buat variabel satu lagi yang mana itu namanya ID produk. Selanjutnya kita buat pengecekan terhadap card ya, card atau table card kita. Nah, teman-teman bisa buka ini ya, kalau harus PHP MyAdmin-nya.
lalu kita buka data yang sebelumnya ke card ya. Nah, ini untuk strukturnya seperti ini ya. Untuk struktur dari table cardnya. Nah, kita melakukan pengecekan dulu di tabel ini ya. Apakah datanya ada ya. Ketika produk ini ditambahkan, apakah data ini sudah ada. Data produk ini jika sudah ada, nanti akan memunculkan sebuah pesan. Oke, langsung aja kita buat ya. Di sini MySQL query. Oh iya, di sini kita belum require file dari ini ya, config.php ya. Di sini kita bawa connectionnya, lalu kita select ya, bintang from card, nama tabelnya kan card ya. Lalu di mana kondisinya itu ID user ya, ID user sama dengan ID user ya, maksudnya si variabel ID usernya. Selanjutnya dan juga ininya ya, ID produknya ya. Benar nggak tulisannya ID produk dengan variabel ID produk ini ya. Ini kita Ctrl B. Oke. Ini kurang satu. Oke, selanjutnya kita lihat hasil dari pengecekan ini. Kita ini ya, MySQL fetch ya. Jadi kita select dari si check cardnya hasilnya. Jadi kita akan select hasilnya apakah ada atau tidak ya. Jadi ini query ini dibacanya kita akan memilih data yang mana, menseleksi data ya, yang mana ID usernya itu adalah ID user yang kita post dari sini dan juga ID produknya. Jadi ketika ID produknya ada, kita akan menampilkan sebuah pesan aja. Nah, ketika result cardnya ada atau true ya, maka kita akan memberikan respons dari pesannya. Kita berikan 2 aja. Lalu respons untuk pesannya itu adalah sorry. Di sini bebas ya, terserah teman-teman ya. Produk tersebut telah tersedia dalam keranjang. Boleh gini juga. Lalu kita echo ininya ya, kita encode si responnya. Nah, ini kan ketika datanya ada ya, si ID user dan ID produknya itu ada ya. Jadi si ID user dan ID produknya itu sama-sama ada. Nah, itu dia akan menampilkan pesan ini. Namun jika tidak ada, kita akan kita akan apa nih ketika datanya ini nggak ada. Harusnya sih ketika datanya nggak ada, produk yang kita tambahkan itu ya masuk ke dalam table cardnya ya. Oke, langsung aja ya kita buat ya. Nah, pertama kita melakukan pengecekan terhadap produknya dulu. Kita cek ya produknya.
koneksinya, jangan lupa. Lalu select bintang from. Nah, ini produk nih, table produk. Kita lihat produk where siapa ya, siapa nih where-nya nih, ID produk ya, variabel ID produknya. Oke, lalu kita fetch ya si produknya. MySQL fetch array check product. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di ini ya, di table produknya. Di sini kan ada price ya, sini ada price. Jadi ini price ini didapatkan dari table product tadi, dari table product ini ya. Jadi di sini ada price ya. Nah, itu kita akan masukkan juga ke dalam si card ini. Nah, makanya itu kita juga melakukan select terhadap table produk yang mana ID-nya itu ya yang kita kirim dari ketika kita melakukan tap pada tombol ini. Nah, ini yang akan kita ambil adalah si price-nya ya. Gimana caranya? Kita buat variabel lagi untuk price-nya. Lalu sini kan kita sudah fetch produknya, jadi ini fetch all produknya. Itu kita bisa pakai aja fetch produknya. Lalu kita ambil si ini ya, array dari price-nya. Price ini disesuaikan sama yang ada di table ini produk ya, harus sama ya fieldnya. Nah, ini oke, kita balik lagi ke card, ke folder ininya ya, php-nya. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu artinya kan kita sudah dapat si price-nya ini. Nah, baru deh kita masukkan ke dalam card. Insert to card. Insert into card dengan value. Oke, kita bisa perhatikan di sini ya. Value pertama itu ID card. ID card itu strukturnya itu adalah primary key ya, auto increment ya. Jadi ini kita bisa isi seperti ini aja. Selanjutnya setelah itu ada ID user. ID user ini kita bisa dapatkan dari variabel di atas ya, ID user. Setelah ID user ada namanya ID product ya, ID product. Nah, ini kita juga bisa dapat dari variabel yang dari sini ya. Selanjutnya koma lagi quantity. Quantity ini kita isi satu aja ya, karena kan ketika diklik itu kan satu yang ditambahkan, jadi satu aja ya. Selanjutnya baru ada price. Nah, price ini kita isi dengan variabel dari fetch price. Selanjutnya terakhir created add. Created add ini pakai no aja ya, method no MySQL. Nah, oke, titik koma. Lalu kita buat respon untuk berhasil dan tidaknya ya. Jadi di sini MySQL query count, terus si variabel insert to card. Oke, jika berhasil kita copy aja nih pesannya, paste di sini. Apa nih pesannya nih?
Ini terserah teman-teman ya, pesannya mau gimana ya. Oke, seperti ini aja ya. Selesai ya. Nah, selanjutnya ini value nya kita ganti 1 ya. Ini 0, 2 aja nggak apa-apa. Kita mau ganti 0 juga nggak apa-apa. Oke. Jadi jika berhasil, dia akan munculkan pesan berhasil. Ya, jika gagal, dia juga akan menampilkan pesan failed ya. Seperti ini. Kita save. Kita akan coba di URL-nya terlebih dahulu ya. Caranya adalah localhost, lalu nama folder yang ada di htdoc-nya. Nah, di sini ya kita cari yang namanya add to cart. Jika di sini nggak ada apa-apa ya, kemungkinan ini berhasil. Namun untuk menentukan keberhasilannya kita coba menggunakan Postman. Ya, ini Postman-nya sudah muncul ya. Kita akan copy URL-nya dari sini. Lalu kita menuju ke ini aja ya. Kita pakai yang sudah ada, kita paste. Di sini kita menuju ke body. Yang kita butuhkan adalah key-nya itu pertama ada ID user. Yang kedua ada ID product. Oke. Di sini ID user saya akan berikan 1, ID product juga akan berikan 1. Fokus kita adalah responnya di sini ya. Kita send. Ya, di sini ada pesan bahwa produk berhasil ditambahkan ke dalam keranjang ya. Lalu kita coba lihat di ininya, database-nya. Ya, sudah ada ya. Produk 1 itu apa? Kita lihat di halaman di ini tabel produknya. Si Amoxan dengan harga 40.000 ya. Sudah ya. Bahwa ini sudah berhasil API-nya. Nah, sekarang ini kan ketika ID user dan ID produknya tidak ada, ya kan tadi ya kita tambahkan. Nah, sekarang coba kita akan menambahkan lagi tanpa mengubah datanya ini. Tetap ya ID usernya 1, ID produknya 1. Kita send. Ya, muncul pesan yang berbeda ya. Produk tersebut telah tersedia dalam keranjang karena ini ada ya. Nah, bagaimana jika kalau ID usernya 1, produknya itu 2? Coba kita lihat, kita send. Nah, produk tetap berhasil ditambahkan ya. Kita coba lihat di dalam database-nya. Ada data baru jadinya. Jadi gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Ketika salah satu dari ini kondisinya tidak terpenuhi, nah itu akan tetap masuk ya. Nah, itu akan tetap masuk ke dalam database. Seperti itu ya. Saya harap teman-teman bisa memahami dari konsep API yang ini ya, yang add to cart ini. Oke. Kita sudah membuat API-nya dan juga kita sudah melakukan testing di Postman, lalu berhasil memasukkan datanya ke dalam database table card ya. Selanjutnya kita akan implementasikan ke aplikasi kita. Baik, teman-teman, buka folder aplikasinya ya. Lalu kita menuju ke URL API-nya. Kita tambahkan di sini static string typo ya. String untuk add to cart.
HTTP ini bisa kita copy aja ya dari URL ini. Nah, ini tinggal kita ganti IP address. Oke, tambahkan dulu untuk URL-nya. Selanjutnya kita menuju ke file dari detail page atau detail produk ya. Nah, di sini kita akan buat satu buah ini ya, metode untuk tombol ini. Tombol dari add to cart ini. Kita buat metodenya sinkronus URL dari add to cart itu adalah Yuri. Kita parse dulu base URL add to cart ya. Selanjutnya kita buat response-nya await HTTP. Nah, di sini kita belum import untuk HTTP-nya. HTTP. Lalu ini apa nih metodenya? Metodenya post ya. URL-nya dari URL add to cart. Nah, jika metodenya post, kita harus tambahkan sebuah body untuk key-nya ya. Nah, di sini key-nya itu adalah ini ya, ID user. Selanjutnya yang bawah itu adalah ID produk. Nah, ini untuk ID produk kita bisa dapatkan dari si produk model ini. Dot produk model dot ID produk. Nah, lalu ID user ini bagaimana? Pada video pembahasan fitur login ya, kita kan sudah buat yang namanya save share preference. Nah, di sini kita tinggal get share preference-nya. Caranya gimana? Kita buat metode get preference ya. Lalu kita buat ini dulu ya, variabel untuk user ID-nya. Lalu asynchronous, terus share preference, await, bukannya let get instance. Iya benar, await ya. Lalu kita set state ini ya, user ID sama dengan share preference get string. Nah, ini key-nya itu pref ID user. Nah, ini kita isi dari si variabel user ID-nya. Seperti ini ya. Kita save. Lalu ini kita buat init state aja ya. Init state untuk si get preference-nya. Selanjutnya kita akan buat kondisi dari responnya ya.
final data JSON decode response dot body. Jika belum ya, kita buat variabel dari ini dulu, integer value sama dengan data value. Dari mana ini value? Dari si API kita ya. Ini response value ini ya. Oke, selanjutnya next string message juga sama, data value message ya. Oke, jika value-nya sama dengan 1, tampilkan pesan aja dulu deh ya. Tampilkan pesan itu message lalu navigator.pop ya. Ini tinggal tampilkan pesan aja, nggak usah pakai navigator.pop. Oke, ini metodenya sudah kita buat, lalu kita implementasikan ke buttonnya. Ini add to cart. Ini jangan lupa di set state ya, untuk perubahan tampilannya nanti. Jadi nanti kita akan buat show dialog sebenarnya di sini. Cuman kita akan tes dulu si pesannya dulu, pesan dari responnya. Kita restart ya. Aplikasinya sudah kita restart ya. Lalu kita coba tambahkan dulu produk dari Amoxan ini ya. Tambahkan. Oh, ini langsung keluar, artinya ini berhasil nih. Ya. Amoxan produknya berhasil ditambahkan. Kita lihat ya di database. Ya, kita sedang menggunakan ID user 2 dan ID produk yang ditambahkan 1. Jadi jelas terlihat berbeda ya. Jadi antara ID user, tiap-tiap user itu berbeda ya. Jadi walaupun ini produknya ada yang sama, namun kan ID usernya berbeda. Selanjutnya kita akan desain untuk show dialognya ya. Jadi ketika kita klik tombolnya, nanti ada sebuah informasi. Oke, ini bisa kita gunakan yang ada di login page ya. Login page ini, show dialog ini kita copy ya. Lalu kita kembali ke halaman detail, file detail. Lalu ini kita hapus saja, paste show dialog. Nah, ini bisa aja kita samakan menuju ke halaman main page. Jadi ketika pesannya muncul show dialog, nah ketika klik OK, kita akan dikembalikan ke halaman main page ya, seperti itu. Nah, ketika ini juga sama ya, ketika error. Namun di sini itu kita cukup berikan yang namanya ini ya, navigator.pop ya. Navigator.pop. Oke. Kita sudah berhasil menambahkan show dialog ya. Untuk informasi, ketika user menambahkan data ke dalam keranjang, apakah berhasil atau tidak ya. Oke, ini coba kita langsung aja itu cart. Nah, ini tidak berhasil ya, bahwa produknya ini sudah tersedia dalam keranjang. Oke, kita coba data yang lain. Ini ya, sirup, coba kita sirup. Kita tambahkan bahwa informasinya adalah produk berhasil ditambahkan di dalam keranjang. Kita oke. Kita akan dikembalikan ke halaman
main page. Untuk API menambahkan data dalam keranjang sudah selesai ya, sampai sini. Selanjutnya kita akan membuat halaman keranjang. Halaman keranjang itu nanti akan menampilkan data-data produk yang sudah kita tambahkan ya. Langsung aja kita buat file baru untuk halaman keranjangnya di page ini ya. New file. Kita kasih namanya card page aja. .dart ya. Oke, di sini kita akan gunakan stateful widget. Lalu kelasnya itu card page. Ini jangan lupa untuk diimport materialnya. Dan untuk pengembaliannya adalah scaffold. Sebelum kita desain di halaman card page ini, kita kembali ke halaman homepage ya, yang mana ada icon ini keranjang. Kita aktifkan dulu supaya bisa diklik ya. Ini icon button ini kita tambahkan navigator .push. Rootnya ini material page root dengan konteks. Lalu kita panggil kelasnya yang bernama card page ya. Kita save. Nah, ini ada error ya. Kita hilangkan aja. Kita coba klik ya ini. Oke, sudah ada ya. Kita kembali ke file dari card page. Pada halaman card page ini kita akan desain sesuai dengan UI ini ya. Tidak benar-benar sesuai 100%, melainkan untuk tata letak desainnya seperti ini ya. My card, lalu di sini nanti ada delivery destination, di sini ada produknya, dan juga di sini ada informasi tentang pembayarannya. Baik lagi ke halaman project kita card page. Lalu di sini langsung kita buat body aja. Jika kita perhatikan ya, untuk app bar ini my card itu kalau tidak salah sama ya sama yang ada di detail produk ini nih. Nah, itu bisa aja kita gunakannya ada di detail produk. Kita menuju ke detail produk, lalu kita ambil yang atasnya aja. Ini ya, kontainer ini. Kita copy. Lalu ini kan ini juga kita samakan ya untuk sebelum dari kontainernya. Ini kan kontainer ya. Jadi sebelumnya itu ada list view dan juga save area. Jadi ini kita samakan aja. Pertama ada save area. Lalu childnya ini kita kasih list view. Nah, ini children yang pertama kita paste di sini. Nah, ini tinggal kontrol titik lalu import dem-nya. Dem.dat-nya kita import, lalu kita save. Sudah langsung ada ya. Tinggal kita ganti menjadi mycut. Oke, selanjutnya ini kita kasih size box ya, sebesar 24. Lalu bawahnya itu adalah delivery destination ya. Delivery destination ini nanti untuk data-datanya kita buat statis dulu ya. Selebihnya kita akan isi dengan user yang login. Oke, kita balik ke sini. Kita akan buat, pertama kita bungkus dengan kontainer aja. Lalu kita kasih tinggi 166 mungkin ya. Lalu di kontainer ini kita kasih child itu kolom ya, karena dia kan ke bawah nih teks-teksnya. Kolom yang pertama itu teks dari delivery destination-nya. Di sini kita kasih stylenya itu regular aja dengan ukuran
mungkin 18 kali ya. Dengan ukuran 18 kita lihat. Oke, sudah ada ya. Oke, sesuai. Selanjutnya kita kasih size box sebesar 8 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Atau ini agak jauh ya, mungkin ini 8, ini kasih kelipatan 2 nya 16 aja. Lalu ini kita copy aja teks. Oh iya, ini selanjutnya itu kita bungkus menggunakan row ya. Kita bungkus menggunakan row children, kita paste di sini. Oke, pertama udah. Lalu ini kayaknya kusaran, jadi ini kita ganti jadi 16. Oke, cukup. Ini tinggal kita ganti warnanya. Yang ini berarti ganti color gray. Coba. Oke, ini cukup ya. Lalu tinggal di sini kita berikan main axis supaya dia ada jarak antara widget pertama dan widget kedua. Oke. Nah, ini kolomnya masih belum sesuai ya. Di kolom ini kita berikan cross axis ya, secara vertikal ya, secara horizontal maksudnya. Jika kolom secara horizontal menjadi star. Lalu di kontainer ini kita berikan padding ya, edge inside all sebesar 24. Oh, ini berarti di size box ini kita hapus aja biar tidak terlalu jauh. Lalu ini bisa kita copy ya. Oke, di sini kita bisa berikan size box sebesar 16. Lalu ini dari sini kita copy lagi, satu lagi. Oke, ini salah ya, ini kebanyakan, harusnya 8 aja. Oke, cukup. Nah, untuk sekarang kita akan coba mengeluarkan data ini berdasarkan user yang login ya, berdasarkan data user yang login. Nah, jika teman-teman ingat, kita kan sudah pernah buat untuk save share preference-nya ya di halaman login ini ya. Ini kita sudah nge-save, menyimpan preference ya ketika login. Jadi di sini sebenarnya kita tinggal get aja untuk preference-nya. Caranya gimana? Ya kita coba buat ya. Ini kita ganti dulu untuk teks-teks bagian kirinya ya. Pertama ada name, address, dan font ya. Dan font. Mana ini? Selanjutnya kita ke atas. Nah, di sini kita buat variabel. Pertama itu ini ya, user ID nggak apa-apa. Kita buat. Lalu full name. Lalu address. Dan yang terakhir font. Setelah membuat variabel, kita buat metode get preference-nya synchronous. Lalu di sini kita panggil kelas dari share preference. Await, buat instance dari share preference ya, get instance. Lalu set state. Pertama itu kan user ID. Lalu di sini kita panggil ininya ya, instance-nya share preference.
dot get string. Nah di sini key-nya ini dari profile di user. Nah ini bisa disamakan ya untuk yang lainnya. Full name di sini, name, address ya selanjutnya. Lalu benar ya ini address di sini, font ya, oke. Lalu kita instead get prof, kita save, lalu kita implementasikan di sininya ya, kita panggil di sini. Pertama name itu kita panggil full name, lalu addressnya juga. Yang terakhir adalah fontnya, kita panggil variabelnya ya. Nah ini 0 ya. Sekarang tinggal kita restart aja untuk melihat hasilnya. Baik, aplikasinya sudah kita restart ya. Kita lihat ke debugnya nggak ada masalah ya. Lalu kita menuju ke halaman card page. Nah ini sudah ada ya. Jadi kita sedang login menggunakan namanya user 1, alamatnya dan nomor teleponnya. Nah selanjutnya kita akan buat untuk tampilan produknya ya. Kita buat statis aja dulu. Di sini berarti kita perlu kolom ya, kolom antara produk dan juga ini ya, garis ini namanya nanti widget divider ya. Nah terus ini nanti kolom yang pertama itu kita buat row ya, kita buat row antara produk dan juga teksnya. Oke, ini langsung aja kita coba buat desain ya. Balik ke file card page. Nah di sini kita lihat kontainer ini ya, kita buat di bawah kontainer ini. Kita buat kontainer lagi di bawahnya, kita berikan padding, samain aja ya 24. Lalu kita kasih warnanya, mungkin warnanya supaya agak berbeda ya. Nah ini ya warnanya. Lalu pertama kan ada kolom ya, seperti yang tadi saya bilang. Kolom yang pertama adalah row, kolom yang kedua adalah divider. Nah ini udah ada garis dividernya di sini. Kita tinggal isi di bagian row-nya ini. Pertama adalah image dot ya, kita gunakan aset aja dulu. Aset di sini. Lalu kita lihat ya, kita gunakan satu buah contoh aja. Kita gunakan aset img fit.png. Ini hanya contoh ya, nanti bisa diganti width-nya itu kita samakan dengan products dari car product sih sebenarnya ya, cuman ini agak lebih besar untuk height-nya. Jadi untuk height-nya kita kasih 100 saja. Oke, sudah ada gambar produknya. Anggaplah ini adalah gambar produk ya. Lalu di dalam row ini untuk widget yang keduanya itu adalah ini ya, kolom ya, teks ya, kolom children. Pertama adalah teks, yang pertama itu string tipenya ya, emboss 10 tablet.
Oke, sudah ada. Lalu bawahnya ada icon. Oh, icon ini dibungkus dengan row lagi ya. Dibungkus dengan row lagi. Pertama ada icon. Kita gunakan icon button aja. Icons dot add circle ada nggak ya? Oke, add circle. Lalu on press-nya ini kita kasih anonymous saja, kosong. Kita save. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kita berikan warnanya green. Selanjutnya ini bisa kita copy ya untuk icon buttonnya. Kita copy untuk yang remove circle juga, tapi warnanya colors.red. Terlalu merah ya, terlalu merah. Oh, mungkin ini aja nih, kita pakai color hex ff pakai kode hex itu 097A 0997. Terlalu jauh ya. Di sini F-nya kurang 1. Oke, seperti ini. Nah, lalu di tengahnya ada sebuah teks yang mana ini menunjukkan kuantitinya. Nanti kita gunakan sebagai quantity. Oke, di sini tinggal kolomnya ini kita benerin ya untuk secara horizontalnya. Oke, seperti ini ya desainnya ya. Nah, jika teman-teman ingin disamakan supaya ini ikonnya itu berada pada pojok kiri ini, nah itu teman-teman bisa gunakan icon langsung seperti ini. Jadi ini coba kita hilangkan seperti ini ya, langsung gunakan icon dot add circle. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti jika menggunakan icon ini tanpa menggunakan icon button, karena icon button ini sepertinya sudah ada paddingnya ya, jadi ini menyesuaikan posisinya. Jika tidak ingin ada paddingnya, bisa langsung ini aja kan. Nanti untuk tabnya bungkus dengan inkwell ya, seperti ini. Tapi ini kita gunakan icon button aja ya. Oke, gak apa-apa ya walaupun ada paddingnya. Selanjutnya kita tambahkan teks lagi di bawahnya. Kita bisa copy yang ini sebagai price ya, sebagai harga. IDR. Oke, seperti ini sebagai harga. Tinggal kita kasih stylenya. Untuk yang pertama ini kita kasih style reguler. Copy widthnya untuk ukurannya aja sebesar 16. Nah, untuk price ini kita kasih style itu bold ya. Copy width ukurannya 16. Oke. Nah, ini di row yang pertamanya ini antara gambar produk dan juga teks-teks ini kita bisa kasih main axis
nya itu space between ya. Oke. Untuk produknya sudah selesai, lalu kita buat lagi satu lagi, yaitu bagian informasi ininya ya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya floating action button. Namun kita isi propertinya itu sebagai value-nya adalah kontainer ya. Jadi ini kita custom aja. Nah, langsung aja kita buat di atas. Ini kita komen aja dah. Di sini ada yang namanya properti dari scaffold ya, floating action button. Baik, di sini kita kasih kontainer ya. Lalu seperti biasa kita kasih padding sebesar 24. Nah, untuk width-nya kita panjangkan ya, kita sesuaikan dengan ukuran layarnya. Size.width. Selanjutnya kita di sini ada lengkungan ya. Jika teman-teman lihat ya, harusnya di sini ada lengkungan. Lengkungan tersebut adalah namanya radius ya, radius dari kontainernya kita berikan menggunakan decoration, box decoration, border, radius ya. Ini value-nya kita isi border radius titik only. Nah, ini ada error. Kita berikan top left-nya radius circular sebesar 30 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini top right-nya radius circular 30. Kita kasih child, langsung aja kita kasih child. Childnya itu kan 1 2 3 4 kolom ya, ini kolom ya. Children. Lalu teksnya ini bisa kita samakan yang ada di sini nih. Kita copy aja. Mana tadi? Oh, ini. Ups, ada di atas ya. Kita berikan ini dulu deh. Apa namanya? Tinggi sebesar 220 mungkin. Untuk memastikannya coba kita berikan background pada scaffoldnya. Ini nanti kita hapus ya. Ini untuk sementara aja. Nah, ini ya, terlihat ya. Ini warnanya emang seperti background defaultnya. Tapi nanti ketika ininya banyak, produknya nanti ini kelihatan. Nah, ini jika teman-teman lihat ya, ini antara jarak kiri dan kanan itu terlihat berbeda ya, karena ini kontainernya rada menjorok ke kiri ya, rada ke dalam ke kiri. Nah, itu kita bisa berikan position dari floatingnya. Atributnya adalah namanya floating action button location. Nah, di sini tinggal cari juga yang location, lalu tambahkan center dock supaya dia benar-benar di tengah. Nah, ini dia sesuai ya. Selanjutnya ini kita ganti sebagai total items. Ini kita ganti lagi 180.000. Lalu delivery fee ya. Nah, ini bisa kita samakan. Di sini
kita buat variabel aja ya. Integer delivery sama dengan 0. Nah, ini delivery fee ini kita kasih delivery sama dengan 0. Nah, nanti kita berikan free. Jika tidak, maka delivery. Ini apa maksudnya? Jika delivery ini ada ya, tapi kalau misalkan dia 0, ini free. Tapi kita nggak akan gunakan ini sebenarnya, cuma ini hanya pengkondisiannya kita berikan aja, tapi kita tidak akan berikan nilai dari delivery. Oke, satu lagi ya. Kita berikan sesbox ya. Nah, ini sesbox. Kalau yang ini sesboxnya 16 aja. Oke, satu lagi. Total payment. EDR 180. Oke. Nah, ini kita kasih ini ya. Harusnya ini tuh rada tebal semua nih bagian sisi kanan. Jadi kita kasih stylenya itu bukan regular tapi bold. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah saya ganti semua ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin ya. Nah, lalu di bawahnya ini ada satu buah button. Kita kan sudah pernah buat buttonnya, jadi tinggal dipanggil aja. Buttonnya container child button primary. Teksnya adalah apa nih? Check out now harusnya sih. Ya benar kan? Check out now. Lalu on tab kita berikan anonymous method. Di sini kita berikan width sesuaikan dengan ukuran layar smartphone-nya. Lalu kita berikan size box di sini sebesar 30. Oke. Mungkin untuk tampilan dari karpetnya seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data produk yang sudah ditambahkan ke dalam keranjang berdasarkan user ID. Jadi ketika user 1 menambahkan beberapa keranjang, dan nanti yang akan tampil di produk ini ya keranjang-keranjang yang miliknya user 1 gitu. Maksudnya produk-produk miliknya user 1. Begitupun yang lainnya. Oke, langsung aja kita buat ya. Oke, sebelum kita membuat API untuk get data keranjangnya yang berdasarkan user ID, kita akan lihat dulu data apa saja yang akan kita keluarkan ya. Nah, di sini pertama kita akan butuh 2 buah tabel. Jadi nanti kita akan join 2 buah tabel ya. Tabel card dan juga tabel produk. Nah, untuk tabel card ini yang akan kita keluarkan adalah card ID. Lalu ada yang namanya quantity dan juga price-nya. Ya. Lalu untuk tabel produk itu yang akan kita keluarkan adalah nama dan juga gambarnya aja. Ini, 2 ini. Nah, itu berdasarkan data si ID user yang ada di card ini. Oke, seperti itu. Langsung aja kita praktekkan ya di folder API kita. Baik, ini adalah folder API kita sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu buah file yang bernama getCard.php
seperti biasa kita akan gunakan tag PHP, lalu jangan lupa kita bawa file dari config-nya, lalu kita buat variabel untuk responsnya. Selanjutnya kita buat variabel dari user ID, get user ID. Oke, kita buat variabel select card-nya. Kita langsung ya di sini langsung kita join di sini query-nya. MySQL query. Nah, ini connection-nya. Jangan lupa, lalu ini query-nya di sini ya. Query-nya apa? Select. Kita akan ambil apa di sini dari card ID ya. Quantity dan price. Jadi di sini select card dot card ID card ya maksudnya. Card, card dot quantity, card price. Seperti ini ya. Lalu ada lagi nggak nih? Ada lagi dong, kita akan ambil dari produknya juga. Nah, produknya ini kita butuh name dan juga image ya. Di sini produk name, produk image ya. Oke. From card join produk on card ini. Dari mana joinannya? Si card ini punya ID produk kan ya kan? Oke, kita masuk ID produk sama dengan si produk, ya pasti punya ID produknya dong ya. Kita tambahkan produk dot ID produk ya. Nah, ini tinggal dikondisikan where yang where-nya apa tadi? Card ya, card dari ID user ya. Card dot ID user sama dengan variabel ini user ID. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Selanjutnya kita keluarkan datanya. Variabel row aja. MySQL. Lalu kita panggil select card-nya. Di sini key ID card. Karena kan kita ambil ID card-nya nih. Sama dengan row. Nah, ini bisa disesuaikan ya sama yang ada di sini. Oke. Name, oops. Oke, teman-teman bisa ikutinya ini. Oke. Di sini kita push ya. Respon sama key-nya. Kita encode, jangan lupa kita encode si responsnya. Oke. Selanjutnya ini bisa kita lihat, oh sebentar maaf, ini belum ada echo-nya, jadi ini nggak bakalan muncul nih nanti. Kita bisa lihat ya menuju ke website. Nah, ini
kita back ya. Nah ini ada get product, get card maksudnya. Oh belum ya, kita refresh. Oh ini ada nih get card. Oh ini user ID nya nggak ada ya. Kita butuh user ID berapa? Satu ini, user ID satu ini siapa ya? Oh 2 nih, user 2. Berarti begini ya, apa user ID sama dengan 2. Oke ini ya produk-produknya dapat ya. Artinya ini sudah bisa di get. Nah selanjutnya, setelah kita berhasil buat API ini, kita balik ke project kita ya. Lalu kita buat file baru dekat model. Filenya ini namanya card model .dat. Oke, di sini kita buat kelas card modelnya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Ada 5 berarti. Kita buat variabel modelnya final string pertama ID card, final string quantity, final string apa lagi, name, final string image dan price ya. Lalu ini kita bisa buat konstruktornya. Ini kita arahkan ke yang merah-merah ini. Kita kontrol titik, create constructor. Nah ini kita bisa tambahkan di sininya ya. Nah selanjutnya kita bisa buat yang namanya factory methodnya. From JSON. Oh maaf, ini ya. Model from JSON. Return card model ID card JSON. Kita ini, nah, untuk ininya kita bisa samakan dengan yang di sini nih. Kalau untuk ini kan hanya variabelnya aja ya, nggak apa-apa ya. Nah untuk datanya kita samakan dengan yang ada di API. Quantity, name, image dan price. Oke, kita sudah buat modelnya. Lalu kita menuju ke halaman card page. Di halaman ini kita akan get data-data cardnya ya. Kita akan buat metodenya get card asynchronous. Oke, ini ada satu hal yang belum kita masukkan, yaitu URL-nya. Ini kan udah ada add to cart ya. Selanjutnya get card atau get product card. Get card ya ini ya. Nah, di sini kan ada variabel user ID ya, begini ya. Bener kan? Ya ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini biarkan aja seperti ini, nanti ininya kita isi sebagai ini apa, user ID yang ada di halaman card ini. Nah, itu kita dapat dari get pref ya. Di sini kita kasih parameter string user
ID. Lalu kita buat ini ya, variabel listnya, card model list card sama dengan seperti ini. Lalu list card ini kita clear, kita buat variabel URL dari cardnya. Oh ya, ini HTTP nya belum kita import. Yuli.parse ini kita masukkan dari base url.get product card ditambah ya, kita concat ya, string user ID. Ini kayaknya parameter ini nggak perlu ya, seperti ini aja cukup sepertinya. Mohon maaf ya, ini saya hapus. Lalu final response sama dengan wait http.get url get card. Nah, ini kita kondisikan dari status code-nya aja ya. Set state final data decode response.body for in map itemnya ini berdasarkan dari data ya, benar ya, list card.add value nya itu card model dot from JSON item. Oke. Ups, ini hilang. Else nya kita hapus saja. Nah, untuk get card ini kita masukkan ke dalam get perf nya. Untuk melihat kita bisa coba dulu ya. Sini kita print list card index ke 0, namanya aja. Kita restart. Aplikasinya udah kita restart ya. Kita coba klik dari card page ini, halaman keranjang. Nah, di sini ada yang muncul ya, informasi. Coba kita lihat di API-nya. Amazon 500 MB kapsul, bener ya. Nah, ini sekarang tinggal kita masukkan ke dalam list view builder di sini. Oke. Ini kita cut dulu kontainer ini. Kita cut. Kita buat yang namanya list view builder. Item buildernya konteks kita berikan ininya i ya, apa namanya, indeksnya. Lalu jangan lupa untuk item count list dot length. Nah, ini final x kita buat variabel, kita simpan ke dalam variabel aja ya, i. Nah, ini kita return yang tadi kita cut. Oke. Ini ya, yang tadi kita cut kita return lagi di sini. Nah, tinggal kita ganti aja nih image network. Lalu ini x.image.
Selanjutnya namanya x dot name, kuantitinya x dot quantity, price nya juga ya. Kita save. Ups, ada .js lagi nih ya, kita hapus. Ini hilang ya, ada informasi bahwa render boxnya ini ya. Ini kita bisa berikan sering web true. Nah, ini juga ada problem juga di sini. Kita bisa berikan untuk scrollnya seperti ini. Oke, ini kita berikan padding bawah pada list view-nya. Nah, ini salah satu permasalahannya ketika kita menggunakan floating action ini. Kita berikan paddingnya di sini. Dan juga insert only bottom aja, sebesar boxnya dari ini ya, box tinggi dari kontainer yang floating action ini 220. Ya, ternyata di sini ada permasalahan lagi bahwa ini adalah overflow. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu kita bungkus menggunakan kontainer. Lalu kita berikan panjangnya sebesar ukuran lebar layar, size.width, lalu dikurang dengan 200. Oke, cukup ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Kita lihat API-nya. Amoxicillin sirup 125 mg, 250 mg. Oke. Pada video ini kita berhasil membuat fitur menambahkan data dalam keranjang. Ya. Lalu di sini ada informasi bahwa ketika datanya sudah ditambahkan, maka ada informasi produk telah tersedia dalam keranjang. Nah, kita juga sudah membuat tampilan keranjangnya, dan ini kita sudah get API dari data keranjang berdasarkan user ID-nya. Mungkin untuk video ini sampai sini aja dulu. Kemungkinan di video selanjutnya kita akan aktifkan fitur tambah dan kurang ini. Lalu kita juga akan menambahkan library INTL ya, yang sudah bisa kita gunakan supaya membedakan ininya ya, price-nya ya, supaya lebih jelas informasinya dan lain-lainnya. Mungkin sampai sini aja dulu. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan kata ataupun atribut-atribut kesalahan dalam penyebutannya, saya minta maaf. Dan apabila ada pertanyaan dan kritik saran, boleh silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.